Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, inflasi masih menjadi musuh ekonomi di setiap negara karena berdampak pada banyak hal, terutama kesejahteraan masyarakat. Sebab inflasi pun beragam, namun yang paling dirasakan masyarakat adalah ketidakstabilan harga bahan pangan. Untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Tabalong, pemerintah Kabupaten Tabalong membuat sebuah inovasi yang disebut dengan Julakwasi atau ojek jual sayur ikan sembako kawal inflasi. Lalu seperti apa inovasi Julakwasi ini? Sore hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Bapak Husin Ansari selaku inovator Julakwasi. Selamat sore Pak Husin, salam sehat. Selamat sore Bu Anggreni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husin, kita akan membahas terkait inovasi Julakwasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, dari riset kami, Pak Husin, inovasi Julakwasi ini seperti tukang sayur keliling namun menggunakan motor box untuk mengangkut muatannya, begitu ya Pak Husin. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk proses pemilihan para tukang sayur ini seperti apa dan hingga saat ini sudah ada berapa pedagang Pak Husin? Ya, selamat sore. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Newsroom yang sudah mengundang Kabupaten Tabalong untuk bisa memaparkan atau menjelaskan terkait inovasi Julakwasi atau ojek jual sayur sembako keliling kawal inflasi. Jadi memang kami dari Kabupaten Tabalong membuat inovasi bagaimana upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Tabalong. Dan alhamdulillah banyak sekali program-program pengendalian inflasi, salah satunya adalah Julakwasi ini. Nah, Julakwasi ini ide awalnya memang dari Pak Bupati Tabalong, beliau ingin agar para pedagang sayur, ikan yang keliling rumah-rumah, ke kampung-kampung itu bisa kita fasilitasi dan bisa kita manfaatkan mereka untuk mengawal inflasi di Kabupaten Tabalong. Nah, banyak program yang dilakukan pemerintah mendukung agar mereka bisa inflasi. Begitu, Mbak. Ya, kemudian untuk modifikasi box muatannya itu berasal dari mana anggarannya Pak Husin? Apakah ada subsidi dari pemerintah? Betul, untuk modifikasi sepeda motor dan boxnya yang digunakan mereka itu dari APBD, dari pemerintah Kabupaten Tabalong yang membuatkan box untuk sayur, sembako termasuk juga ikan. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi roda dua dari masing-masing penjual ikan dan sayur tersebut. Pak Husin, kemudian untuk modifikasi boxnya ini apakah anggarannya ada subsidi dari pemerintah? Betul Mbak Anggria, untuk modifikasi box pedagang sayur dan ikan Julakwasi ini itu dari APBD. Jadi pemerintah daerah yang memodif menyesuaikan dengan kebutuhan mereka apa desain maupun ukurannya. Jadi memang dari APBD yang membuatkan, termasuk juga menambah fasilitas-fasilitas lain ya dalam Julakwasi itu karena ini bukan hanya seperti pedagang sembako keliling aja, mereka kita lengkapi fasilitas selain tadi box untuk berdagang itu ada tenda juga karena mereka itu kan kadang-kadang mampir di sekolah-sekolah, misalnya mampir di komplek-komplek, jadi ada payung, juga ada suara juga yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka ada di lokasi tersebut dan mereka juga dapat juga jaket, helm yang standar dibuatkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Ya, berarti kebutuhan operasional ini mendapatkan subsidi dari pemerintah, begitu ya Pak Husin. Betul, Kemudian betul Bang. untuk barang dagangannya apakah langsung mengambil dari petani atau bekerja sama dengan pengelola pasar lainnya Pak Husin? Jadi untuk barang dagangannya, untuk ikan itu diambil dari pasar ikan yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi mereka mengambil ke sentra ikan yang ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong dan ada pasar ikannya juga, sehingga harga yang didapat mereka itu bisa relatif lebih murah. Yang kedua untuk sayur-sayur mereka juga mengambil dari pasar-pasar yang terdekat, khususnya pasar-pasar induk yang ada di Kabupaten Tabalong, termasuk juga pasar agribisnis
yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, sedangkan untuk sembako, pedagang Julakwasi ini juga bekerja sama dengan BUMD yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi memang BUMD kita libatkan juga untuk menyuplai sembako kepada Julakwasi ini. Ya, Pak Husin, di Kabupaten Tabalong ada 12 kecamatan begitu ya Pak. Apakah untuk Julakwasi ini sudah menyeluruh di 12 kecamatan itu tadi atau bagaimana Pak Husin? Memang kalau kami melihat dari seluruhnya yang sudah di launching ini, eh, semuanya mungkin ada sampai di ke-12 kecamatannya, tapi tidak sampai mungkin sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh ya. Jadi jangkauannya memang rata-rata di perkotaan dulu, termasuk juga di beberapa ibu kota di kecamatan. Jadi begitu Mbak Anggria. Ya, tujuan dicanangkannya Julakwasi ini adalah untuk mengatasi inflasi begitu ya Pak. Kemudian apakah ada pemantauan khusus dari pemerintah daerah setempat agar para pedagang ini tidak menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi? Ya, ya betul. Jadi pemerintah daerah memantau mereka dalam berjualan karena apa? Karena memang setiap minggunya mereka itu ada melapor ke dinas teknis. Mengapa mereka datang ke dinas teknis? Pertama, mereka juga mengambil bon BBM karena untuk BBM mereka itu disubsidi sebesar 20 liter setiap bulan. Jadi 20 liter itu akan dibagi untuk 4 minggu. Jadi mereka datang ke dinas teknis. Dinas teknis itu adalah Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan. Nah, dari situ dinas teknis yang melakukan pemantauan terhadap barang-barang yang mereka jual. Jangan sampai barang-barang yang dijual ini melebihi dari harga-harga di luar gitu. Sehingga peran mereka untuk mengendalikan inflasi ini sangat pas. Yang kedua, kami juga melihat selama ini kan banyak juga pemerintah daerah melakukan pasar-pasar murah. Cuma skop pasar murah ini kan hanya di lokasi titik-titik tertentu saja, tidak menyebar. Sedangkan kalau Julakwasi ini dia menyebar sampai ke ke perumahan-perumahan bahkan ke kampung-kampung. Jadi ini sangat mengena sekali, sangat dirasakanlah oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong. Ya, ada pengawasan khusus dari pemerintah daerah setempat agar Betul, para betul. penjual ini tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan begitu ya Pak. Betul, betul, Kemudian betul. sejauh ini apakah pernah ada kasus para pedagang ini menjual harga tidak sesuai dengan ketentuan? Kemudian jika ada sanksinya yang akan diberikan berupa apa? Sampai dengan hari ini kami lihat tidak ada kasus ya mereka menjual lebih tinggi dibanding harga yang eh, dalam hasil harga standar ya. Jadi masih sesuai dengan ketentuan. Nah, kalaupun misalkan kita akan atau kita ada temukan nanti ketika mereka tidak sesuai dengan ketentuan, maka subsidi yang selama ini diberikan kepada mereka akan kita cabut. Tadi salah satu subsidi yang mereka dapatkan itu adalah bantuan bahan bakar BBM untuk sepeda motornya. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak Husin, seperti kita ketahui saat ini teknologi semakin canggih begitu ya Pak. Semua serba online, pembayaran pun bisa secara online. Nah, dari inovasi Julakwasi ini apakah juga menggunakan teknologi digital Pak Husin? Ya, jadi teknologi digital yang digunakan kami pemerintah Kabupaten Tabalang udah kerjasama dengan perbankan untuk bisa memasang sistem pembayaran secara kris ya di di Julakwasi tersebut. Jadi alhamdulillah ini didukung juga oleh pedagang Julakwasinya sehingga memudahkan masyarakat untuk pembayaran karena memang untuk wilayah perkotaan transaksi itu sudah bergeser dari yang tunai ke non tunai. Nah, untuk menyikapi itu Jelakwasi juga kita lengkapi dengan fasilitas pembayaran secara non tunai. Nah, tapi kalaupun masyarakat mau bayar secara tunai juga mereka menerima juga. Jadi sekarang dari sisi Julakwasi belum dilengkapi dengan aplikasi digital seperti uh, banyak aplikasi-aplikasi digital sekarang cuma dia hanya sistem pembayarannya saja yang menggunakan kris. Seperti itu Mbak Anggria. Ya, Julakwasi tetap menggunakan sistem digital untuk pembayaran ya begitu ya Pak.
Betul, betul. Ya, kemudian yang terakhir, Pak Husin, bagaimana kiat pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan inovasi Julakwasi ini agar nantinya terus berjalan? Ya, tentu untuk menjaga agar inovasi Julakwasi ini bisa berlanjut, kita harus terus meningkatkan kolaborasi, baik itu dengan pedagang, baik dengan mitra, perbankan, perusahaan-perusahaan, karena dengan adanya kolaborasi ini nanti misalkan banyak dari pedagang-pedagang yang ingin bergabung dalam uji lakwasi ini, otomatis juga kita bisa melibatkan perbankan untuk bisa mensupport lah, paling tidak membantu mereka nanti apa yang kira-kira masih diperlukan oleh Julakwasi ini. Jadi kolaborasi itu sangat penting untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga kami rencananya akan membuatkan regulasi lah untuk Julakwasi ini sehingga ada kepastian hukum agar bisa berlanjut seperti tadi bagaimana subsidi itu agar bisa diberikan terus kepada mereka, dan juga bagaimana mereka juga tadi ada kerjasama dengan BUMD sehingga barang-barang yang dijual itu tidak hanya apa tadi sayur, ikan, tapi sembako yang lebih komplit dengan barang-barang sembako yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Tentu Julakwasi ini bukan sebagai ancaman dari toko-toko atau pasar ya. Ini salah satu mitra dari pedagang-pedagang di pasar juga. Jadi kita harapkan agar saling sinergi antara pedagang pasar, terus juga ojek Julakwasi keliling ini juga, sehingga sama-sama bisa mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong. Dan alhamdulillah Mbak Anggria, inflasi Kabupaten Tabalong itu selalu terkendali. Kita di tahun 2023 inflasi kita itu 2,39, sedangkan di 2024 ini sampai bulan Februari di 2,11, dan Kabupaten Tabalong itu selalu masuk 10 besar di Indonesia kabupaten dengan inflasi terendah. Bahkan kita di tahun 2023 kemarin itu mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat itu lebih dari 10 miliar terkait dengan program penanganan inflasi. Begitu, Bu Anggria. Ya, Pak Husin, kolaborasi masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan Julakwasi ini agar dapat menekan inflasi di Kabupaten Tabalong. Terima kasih Pak Husin Ansari selaku inovator Julakwasi telah berbagi informasi bersama kami di sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Husin. Ya, terima kasih Bu Anggria atas diskusinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa direplikasi dari daerah-daerah lain. Ya, Demikian, Bu ya. Anggria. Terima kasih Pak Husin. Salam sehat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian informasi yang kami kemas untuk Anda, dan dapatkan informasi lainnya di kanal Kominfo Newsroom dan media sosial GPR TV. Saya Anggria Ratri, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.